Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ventiani Veresa Riman dengan NPM 12142012012000194. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan keperawatan jiwa. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu interdisiplin dalam keperawatan jiwa, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kolaborasi dulu. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat mampu merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega. Bekerjanya saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling merangkul dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan juga kepada masyarakat. Bekerja sama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan juga dokter. Untuk sepengetahuan teman-teman, perawat dan dokter dalam berkolaborasi tentu harus memiliki saling rasa dihargai dan menghargai, karena mereka bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional, keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai memberi petunjuk, pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Dalam berkolaborasi, perawat dan dokter memiliki 5 kriteria kolaborasi, yaitu yang pertama, adanya rasa saling percaya dan saling menghormati. Yang kedua yaitu saling memahami dan menerima keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing. Yang ketiga adalah memiliki citra dari positif. Yang keempat, memiliki kebatangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman yang dimiliki perawat dan juga dokter. Yang kelima, yang terakhir, saling merangkul sebagai mitra kerja, bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Inti dari berkolaborasi antara perawat dan juga dokter yaitu mereka harus memiliki perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk kerjasama dan saling bekerja sama. Ya, kemudian teman-teman, kita akan masuk ke interdisiplin. Apa itu interdisiplin? Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu dengan yang lain. Kemudian teman-teman, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keterkaitannya dengan keperawatan jiwa yaitu pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional atau perawat dan dokter, dan juga tim kesehatan lainnya, bukan saja tim kesehatan perawat dan juga dokter, tapi maupun pasien dan juga keluarga dari pasien yang sakit jiwa, yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan untuk menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya pada pasien yang sakit jiwa. Teman-teman, untuk sepengetahuan teman-teman, anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan juga apoteker. Sedangkan secara integral, pasien adalah anggota tim yang juga penting dalam hal ini untuk kolaborasi antara interdisiplin keperawatan dan keperawatan jiwa. Ya, tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik tuh seperti apa sih teman-teman?
Ya, perawat yang baik itu dapat bekerja sesuai dengan yang pertama, harapan dan kebutuhan klien. Yang kedua, standar praktek. Yang ketiga, standar kerja. Proses kolaborasi yaitu dimulai dari kontrol kekuasaan, di mana perawat tidak boleh merasa atau dokter tidak boleh merasa bahwa dia yang paling berkuasa dalam menjalankan tugas sebagai perawat atau dokter yang profesional dalam lingkungan praktek untuk mencapai kepentingan bersama agar mereka dapat menghasilkan tujuan bersama. Kita masuk pada yang selanjutnya, yaitu kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional itu apa sih teman-teman? Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif untuk satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas yang terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional dapat diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia BOM dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Kolaborasi interprofesional yaitu yang pertama ada transisi ke praktek, di mana sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan dan berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Kemudian yang berikut ada ACCN bersama dengan 5 organisasi lainnya untuk mendirikan Interprofessional Education Kolaboratif atau APAC yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi APAC itu apa sih? Adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi yang berpusat pada pasien, kolaboratif dan interprofesional. Yang berikutnya adalah area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih, termasuk yang pertama ada menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. Yang kedua yaitu untuk mengubah pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk berkolaborasi dengan pemimpin. Kemudian ada mempromosikan keragaman. Yang berikut ada meningkatkan data. Teman-teman, kolaborasi interprofesional dan juga transformasi pendidikan. Pertama, untuk mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Yang berikut ada program residensi perawat yang dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi yang pertama ada kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua ada meminimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga ada kemudahan penyesuaian ke dalam praktek klinis, yang berikutnya ada meningkatkan kepuasan kerja, yang berikutnya ada meningkatkan kepercayaan diri dari perawat.
elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim yaitu yang pertama ada memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien yang sakit jiwa. Yang kedua yaitu ada produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga yaitu ada peningkatan profesionalisme dalam kepuasan kerja dan loyalitasnya. Yang berikut ada meningkatkan kohesivitas antar profesional. Yang berikut ada kerjasama peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang berikutnya ada untuk menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa untuk sepengetahuan teman-teman ada 5, yaitu yang pertama ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua ada struktur organisasi dan konvensional. Yang ketiga ada konflik peran dan tujuan. Yang keempat ada kompetisi interpersonal. Yang kelima, yang terakhir yaitu status kekuasaan dan individu itu sendiri. Nah teman-teman, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari semua itu adalah yang pertama, untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat dan dokter dan juga tim kesehatan harus berkolaborasi dengan satu juga yang lainnya. Yang kedua yaitu kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Ya teman-teman, sekian jauh penjelasan saya mengenai pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan keperawatan jiwa. Saya pribadi mohon maaf